Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Saat Tuhan memandang. Renungan oleh Romo Charles Virginius Ocarm. Caravaggio, seorang pelukis Italia, pernah melukiskan perjumpaan Matius pemungut cukai dengan Yesus. Dilukiskan bahwa Matius dengan matanya, satu mata memandang pada dompetnya dan mata yang lain memandang pada Yesus. Pada saat bersamaan, Yesus dengan kedua matanya yang penuh belas kasih dan pengampunan memandang pada Matius. Pandangan Yesus ini diikuti dengan panggilannya, "Ikutlah aku." Akhir dari kisah ini kita ketahui bersama, Matius bertobat dan mengikuti Yesus dengan setia. Lewat Injil hari ini, jelas bagaimana Tuhan datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mengalami belas kasihan dan pengampunan. Tuhan menawarkan pengampunan secara cuma-cuma bukan karena manusia pantas, tapi semata-mata karena Ia berbelas kasihan. Tuhan pertama-tama mengetahui bahwa manusia tidak bisa mencintai kalau tidak terlebih dahulu dicintai. Karena itu, Tuhan mencintai manusia sehabis-habisnya. Selanjutnya, Tuhan berulang kali menawarkan kepada manusia perjumpaan-perjumpaan dengannya, baik lewat sakramen ataupun lewat peristiwa hidup sehari-hari. Saat perjumpaan ini adalah saat ketika manusia menyadari bahwa Tuhan sedang memandangnya, seperti yang dialami oleh Matius. Kisah Matius adalah kisah kita, orang-orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Dia memandang kita bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni. Dalam hidup sehari-hari, agaknya kita perlu mengalami saat dipandang oleh Tuhan. Kalau kita menyadari peristiwa saat Tuhan memandang kita, hati kita disegarkan kembali. Bahkan, ketika hidup kita sedang berada dalam kesulitan yang cukup serius, kita bisa terus berharap Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan selalu berupaya untuk memulihkan hidup kita dengan rahmat-Nya. Ia meminta kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.carmelindomedia.com.